Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Bu Ulia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jika kemarin kita membahas penggunaan turunan pertama, maka kali ini kita lanjutkan penggunaan turunan kedua fungsi trigonometri. Masih ditujukan untuk kelas 12 MIPA semester 1. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang titik belok dan interval kecekungan kurva. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Langsung lanjut ke materi. Turunan kedua fungsi trigonometri. Turunan kedua fungsi trigonometri merupakan turunan pertama fungsi trigonometri yang diturunkan lagi. Jadi proses menurunkannya dua kali. Contoh, tentukan turunan kedua dari fx sama dengan sin 2x dan tentukan nilai f double aksen 60 derajat. Penyelesaian, karena fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Sehingga f double aksen x sama dengan 2 kali negatif 2 sin 2x, sama dengan negatif 4 sin 2x. Dan f double aksen 60 derajat sama dengan negatif 4 kali sin 2 kali 60 derajat, sama dengan negatif 4 kali sin 120 derajat, sama dengan negatif 4 kali setengah akar 3, sama dengan negatif 2 akar 3. Jadi, turunan kedua dari fx sama dengan sin 2x adalah f double aksen x sama dengan negatif 4 sin 2x. Dan nilai f double aksen 60 derajat sama dengan negatif 2 akar 3. Berikutnya titik belok. Titik belok merupakan titik pada kurva yang menjadi batas perubahan kecekungan kurva dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Uji turunan kedua. Titik x sama dengan a adalah titik stasioner fx sehingga f aksen a sama dengan 0. Yang pertama, jika f double aksen a kurang dari 0, titik a, fa disebut titik balik maksimum dan nilai fa disebut nilai maksimum fungsi f. 2. Jika f double aksen a lebih dari 0, titik a, fa disebut titik balik minimum dan nilai fa disebut nilai minimum fungsi f. 3. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a dan f double aksen a sama dengan 0, maka titik a, fa disebut titik belok turun. Dan yang keempat, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a dan f double aksen a sama dengan 0, maka titik a, fa disebut titik belok naik. Berikutnya selang kecekungan kurva. Teorema, misalkan f suatu fungsi yang turunan keduanya ada pada interval i, maka yang pertama, jika f double aksen x lebih dari 0 untuk x anggota i, maka kurva f cekung ke atas pada interval i. Yang kedua, jika f double aksen x kurang dari 0 untuk x anggota i, maka kurva f cekung ke bawah pada interval i. Perhatikan gambaran berikut. Nah, ini ada contoh gambar kurva. Di titik ini kita sebut sebagai titik belok turun. Sedangkan di titik ini kita sebut sebagai titik belok naik. Kurva yang cekungnya menghadap ke atas atau seperti mangkok terbuka ini disebut cekung ke atas.
sedangkan yang seperti mangkok tertutup ini yang merupakan cekung ke bawah. Jadi jangan sampai tertukar antara kurva yang cekung ke atas dengan cekung ke bawah. Kita lanjutkan ke contoh. Tentukan titik belok dan interval kecekungan kurva fx sama dengan sin 2x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat serta jenisnya. Penyelesaian. Karena fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x dan f double aksen x sama dengan negatif 4 sin 2x. Titik belok diperoleh dari f double aksen x sama dengan 0, sehingga ekivalen dengan negatif 4 sin 2x sama dengan 0, ekivalen dengan sin 2x sama dengan 0, ekivalen dengan sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Berdasarkan rumus persamaan trigonometri diperoleh 2x sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat atau 2x sama dengan 180 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ini ekivalen dengan x sama dengan 0 derajat ditambah k kali 180 derajat atau x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 180 derajat. Untuk rumus yang pertama, x sama dengan 0 derajat ditambah k kali 180 derajat diperoleh jika k sama dengan 0 maka x sama dengan 0 derajat. Jika k sama dengan 1 maka x sama dengan 180 derajat dan jika k sama dengan 2 maka x sama dengan 360 derajat. Sedangkan untuk rumus yang kedua, x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 180 derajat. Diperoleh, jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 90 derajat. Dan jika k sama dengan 1, maka x sama dengan 270 derajat. Jadi, titik belok dari fx sama dengan sin 2x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah x sama dengan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lalu bagaimana dengan interval kecekungan kurva dan jenisnya? Untuk selang kecekungan kurva atau interval kecekungan kurva ini diperoleh dari uji turunan kedua. Berdasarkan jawaban sebelumnya, diperoleh titik belok di x sama dengan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Titik-titik tersebut dinyatakan dalam garis bilangan, kemudian uji tanda positif atau negatif pada masing-masing selang pada garis bilangan tersebut. Di sini kita nyatakan garis bilangan, kemudian kita tuliskan titik-titik beloknya. Tadi di 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian pilih sebuah titik pada salah satu selang. Misalkan dipilih di x sama dengan 30 derajat. Maka f double aksen 30 derajat sama dengan negatif 4 sin 2 kali 30 derajat. Sama dengan negatif 4 sin 60 derajat sama dengan negatif 4 kali setengah akar 3. Sama dengan negatif 2 akar 3. Ini jelas negatif. Negatif ini kita tuliskan pada selang yang pertama. Pada selang kedua berubah tanda jadi positif, kemudian negatif dan positif. Berdasarkan garis bilangan tersebut diperoleh kesimpulan. Yang pertama, interval kurva cekung ke bawah ini adalah di
0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 90 derajat, dan 180 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Sedangkan interval kurva cekung ke atas ini di 90 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat, dan 270 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Demikian untuk penjelasan tentang penggunaan turunan kedua fungsi trigonometri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.